Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Rosa Aryani, Arini Sufi, dan Aliza Zulham Putri akan membahas mengenai analisis kesehatan lingkungan pada industri rumah tangga tahu di Jombang dan kesehatan keselamatan kerja di lingkungan kerja manufaktur produk makanan dan minuman. Yang pertama, kesehatan lingkungan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan, pada pasal 1.1 disebutkan bahwa kesehatan lingkungan adalah upaya pencegahan penyakit atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik dari aspek fisika, kimia, biologi, maupun sosial. Sedangkan menurut WHO, yang artinya adalah kesehatan lingkungan merupakan suatu keseimbangan ekologi yang harus ada antara manusia dan lingkungan agar dapat menjamin keadaan sehat dari manusia. Tujuan dari Kesling sendiri ialah yang pertama, melakukan koreksi atau perbaikan terhadap segala bahaya. Yang kedua, melakukan usaha pencegahan dengan cara mengatur sumber-sumber lingkungan. Dan yang ketiga, melakukan kerjasama dan menerapkan program terpadu antar masyarakat. Tujuan khusus pada kasus industri rumah tangga tahu di Jombang ialah untuk menganalisis higienis penjama makanan dan sanitasi lingkungan berdasarkan Peraturan Kepala BPOM RI tahun 2012 tentang CPB yang dilakukan pada industri rumah tangga tahu di Jombang. Selanjutnya yaitu sasaran kesehatan lingkungan. Dalam pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 disebutkan bahwa sasaran dari pelaksanaan kesehatan lingkungan yaitu berupa yang pertama, tempat umum seperti hotel, terminal, pasar, pertokoan, dan usaha-usaha yang sejenis. Kemudian yang kedua, lingkungan pemukiman yaitu rumah tinggal, asrama, ataupun yang sejenis. Yang ketiga, lingkungan kerja. Ini berupa perkantoran, kawasan industri, dan juga yang sejenis. Yang keempat, angkutan umum seperti kendaraan darat, laut, dan udara yang digunakan untuk umum. Dan yang kelima, yaitu lingkungan lainnya. Ini misalnya yang bersifat khusus seperti lingkungan yang berada dalam keadaan darurat, bencana, perpindahan penduduk secara besar-besaran, reaktor atau tempat yang bersifat khusus. Manfaat dari menjaga kesehatan lingkungan yaitu terhindar dari penyakit yang disebabkan lingkungan yang tidak sehat, lingkungan menjadi lebih sejuk, kemudian bebas dari polusi udara, air menjadi lebih bersih dan aman untuk diminum, dan lebih tenang dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Masalah kesehatan lingkungan pada industri rumah tangga tahu di Jombang. Berdasarkan hasil observasi ke lokasi, didapatkan hasil bahwa kondisi lingkungan masih berdebu. Jalan di sekitar lokasi produksi juga ada genangan air, serta terdapat asap dari proses pembakaran kayu. Kemudian lantai masih berlantaikan tanah dan beton dan masih ada genangan airnya. Kemudian dindingnya sudah memudar dan kurang bersih, langit-langitnya masih berdebu. Lalu lokasi produksi langsung mengarah ke jalanan sehingga ada resiko terpajan debu dan pencemaran udara. Sampel air yang diteliti belum memenuhi persyaratan fecal coliform, yang artinya bahwa air bersih sudah tercemar bakteri kotoran. Kemudian jika berdasarkan standar baku Permenkes RI nomor 32 tahun 2017, wadah penampungan yang digunakan dalam produksi ini mungkin masih kurang bersih. Ini bisa disebabkan karena selang penghubung ataupun pipa yang kurang bersih
atau bahkan bisa karena kondisi lingkungan itu sendiri. Kemudian toilet yang digunakan itu masih belum dilengkapi dengan sabun ring, sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi dari sanitasi lingkungan pada industri rumah tangga tahu di Jombang ini berdasarkan Peraturan Kepala BPOM RI tahun 2012 tentang cara produksi pangan yang baik masih dinilai kurang sesuai, sehingga hasil dari produksi tahu yang didapatkan itu masih kurang baik pada parameter mikrobiologi. Selanjutnya, keselamatan kesehatan kerja K3. Keselamatan kerja menurut Edwin B. Filipov ialah pendekatan yang menentukan standar yang menyeluruh dan bersifat spesifik, penentuan kebijakan pemerintah atas praktek-praktek perusahaan. Sedangkan menurut Modi ialah perlindungan karyawan dari luka-luka yang disebabkan oleh kecelakaan yang terkait dari pekerjaan. Tujuan keselamatan kesehatan kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Yang pertama, melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Yang kedua, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Sedangkan keselamatan kesehatan kerja tujuan khusus perusahaan manufaktur produk makanan dan minuman. Pekerja merasa aman melakukan pekerjaannya. Perusahaan diuntungkan karena tidak harus mengeluarkan biaya pengobatan atau penyembuhan terhadap pekerja yang celaka akibat kerja sehingga produktivitas perusahaan dapat meningkat. Sasaran keselamatan kesehatan kerja untuk pengusaha, tenaga kerja, dan pemerintah atau negara. Yang pertama, membangun sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang berkelanjutan. Yang kedua, tidak ada kecelakaan kerja. Yang ketiga, meningkatkan derajat kesehatan kerja tenaga kerja. Yang keempat, berperan aktif menjaga kelestarian lingkungan. Manfaat dari K3 sendiri ialah yang pertama, pengurangan absentisme perusahaan yang melakukan program keselamatan dan kesehatan kerja secara serius. Dan yang kedua yakni pengurangan biaya klaim kesehatan karyawan yang bekerja pada perusahaan yang benar-benar memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja karyawannya. Yang ketiga yakni pengurangan turnover pekerja perusahaan. Dan yang terakhir yakni peningkatan produktivitas program K3. Sedangkan pembahasan masalah di perusahaan manufaktur produk makanan dan minuman. Yang pertama, perusahaan belum memiliki surat keterangan penanggung jawab K3 yang sah bagi setiap pekerja yang diberi tanggung jawab. Yang kedua, belum membuat dan memiliki prosedur pembelian barang dan jasa di mana ada spesifik K3 dan informasi lain terkait barang yang dibeli oleh perusahaan agar barang yang digunakan dapat dipakai secara aman oleh pekerja. Yang ketiga, belum memiliki sertifikat baru atas kadaluarsanya sertifikat kren berdasarkan Permenaker pesawat angkat dan angkut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 1995. Yang keempat, belum melakukan pengukuran lingkungan kerja, yaitu ergonomi dan psikologi. Yang kelima, belum menguji sistem tanda bahaya keadaan darurat atau sprinkler. Yang keenam, belum memiliki prosedur mengenai pemeriksaan dan pengkajian penyakit akibat kerja.